Setelah kita terima Yesus, Dia bekerja di hati kita. Kita seperti aliran-aliran mata air yang menyegarkan, yang menghidupkan, yang memberi kepuasan. Itu seharusnya pelayanan setiap anak Tuhan. Bukan mengutuk dan sebagainya, tapi memberkati. Tetapi saudara, kita lihat oleh kemarahan antikristus ini, dia mencemari anak-anak Tuhan dengan pengaruhnya. Lewat sinode-sinode, lewat siapapun yang bisa jadi sarana. Menimbulkan kebencian, pahit hati, dan menjadi pahlawan Yesus. Haleluya. Diberkati kiranya saudara sekalian. Hadirat Tuhan kita rasakan dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melengkapi sukacitanya di dalam diri kita lewat firman Allah yang kita akan dengar. Biarlah mata kita sepenuhnya tertuju kepada apa yang saudara bisa lihat di tayangan yang saya akan tampilkan, dan hati kita tertuju kepada Tuhan sebagai sumber dari firman itu sendiri. Saya hanya sebagai saluran yang Tuhan percayakan untuk meneruskan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya ingin melanjutkan bahasan mengenai bagaimana antikris selama dia menjadi penguasa di muka bumi ini. Dia akan melakukan begitu banyak hal dari apa yang dia ingin lakukan untuk menyeret orang-orang percaya. Sebentar kita akan makan, minum tubuh dan darah Yesus sebagai ekspresi kita akan kasih-Nya, karena Dia perintahkan ini untuk kita lakukan dan kita melakukannya, karena ingin kita menyatakan bahwa kita benar-benar adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Temanya sama seperti beberapa minggu yang kita sudah pelajari tentang bagian ini, yaitu bagaimana antikris berkuasa di muka bumi ini. Dan ayat yang akan menjadi bahasan kita pada penyampaian firman Allah kali ini dari kitab Wahyu pasal 9, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau saudara melihat di Alkitab, adapun pokok atau tema dari perikop ini adalah sangkakala yang kelima. Namun saya ingin sedikit mereview apa yang saya pernah sampaikan kepada saudara 2 minggu yang lalu. Saya berharap saudara masih ingat 2 minggu yang lalu kita telah bahas bagaimana iblis memberikan kepada antikris apa saja kekuatannya, kedudukannya, dan kekuasaannya yang besar kepada antikris. Sehingga saya katakan bahwa antikris
menjadi manusia, sekali lagi dalam tanda petik manusia. Sebab antikris bukan monster, bukan robot, dia adalah manusia. Dan ketika dia menerima kuasa itu dari iblis, dia menjadi manusia yang paling berkuasa di muka bumi ini. Sekali lagi, dia menjadi manusia yang paling berkuasa di muka bumi ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, antikris juga akan mengendalikan dan mengatur semua sistem kehidupan manusia di muka bumi ini. Teknologi-teknologi yang dicapai dan didapatkan oleh manusia dia akan gunakan sedemikian rupa. Dan dia akan gunakan untuk mengendalikan sistem kehidupan manusia di dunia ini. Sehingga bagi orang yang ingin hidup mapan, saudara, bisa berakses dengan apapun juga dan menikmati kehidupan di dunia saat itu, maka dia akan dipaksa menjadi pengikut antikris. Karena kalau tidak, Alkitab katakan, orang tersebut tidak bisa bertransaksi. Artinya tidak bisa berjual beli. Walaupun saudara punya uang yang banyak, saudara tidak bisa membeli apa-apa. Karena saudara bukan anggota dari antikris. Itu sebabnya semua akan tunduk dan mengikuti saudara apa yang dia inginkan. Dan orang rela menerima meterai nama antikris di dalam dirinya. Artinya dia dimeteraikan sebagai pengikut antikris seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-17. Dan kalau orang tersebut adalah pengikut Yesus, yang tentunya saudara, kalau jadi pengikut antikris, dia punya konsekuensi yang luar biasa. Sebab kalau jadi pengikut antikris dan terima meterai antikris, namanya akan dihapus dalam kitab kehidupan. Tetapi karena terdesak dan dia tidak mau saudara menderita untuk tetap beriman kepada Yesus dan menolak antikris itu, maka saudara, orang itu akan dihapus namanya dari kitab kehidupan. Dan apa konsekuensinya? Orang yang namanya tidak terdaftar lagi di dalam buku kehidupan yang ada di tangan Allah. Menurut Wahyu pasal 20 ayat 15. Orang itu tidak berhak lagi masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Orang itu akan ada bersama dengan antikris selama-lamanya di dalam neraka yang kekal. Dan antikris akan memaksa begitu rupa. Sasaran tembaknya adalah orang-orang percaya. Diburu, dikejar begitu rupa untuk jadi pengikutnya. Dan kalau tidak mau, dia akan diperlakukan dengan kejam, dengan berbagai-bagai siksa yang mengerikan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah jelaskan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Seperti yang telah Yesus nubuatkan. Bagaimana kejadiannya kalau nanti antikris memerintah. Dia akan menciptakan siksaan yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan tidak akan ada orang yang bisa bertahan menanggung penderitaan yang dia adakan itu.
Sehingga oleh kemurahan Allah, usia pengikut Yesus, kalau dia bertahan, saudara, akan dipersingkat. Kalau kita jadi pengikut Yesus, tetapi kita tidak menjadi pengikut Yesus yang sejati, yang identik dengan 4 istilah yang saya terus kemukakan kepada saudara. Pengikut Yesus yang sejati itu adalah gereja sempurna, mempelai wanita Kristus. Apalagi Hawa yang akhir, yang ketika disingkirkan digambarkan seperti burung raja wali yang besar itu. Dan kita tidak diturut disingkirkan. Maka saudara, mau tidak mau kita harus berhadapan dengan antikris itu. Tetapi Allah masih berkemurahan. Kalau kita bertahan, Dia tidak akan membiarkan kita terus, saudara, jadi permainan antikris. Karena tidak akan mungkin bisa tahan. Usianya akan dipersingkat. Sehingga kita melihat kita tidak akan mengalami itu lagi. Karena Allah mempersingkat bagaimana penderitaan yang harus dihadapi dengan kekejaman antikris. Sebagai bukti bahwa usia orang-orang percaya di masa antikris akan disingkatkan karena kemurahan Allah, karena kebaikan Allah. Sebab Allah mengerti tidak akan sanggup menghadapi antikris. Mari kita pelajari apa yang ditulis dalam Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai sebenarnya sampai ayat 17 ya, tetapi sehubungan dengan waktu kita tidak akan mungkin secara eksegesa membahas hal itu. Mari kalau ada Alkitab di tangan saudara, saudara bisa lihat Wahyu pasal yang ke-9. Perhatikan ayat yang pertama dan beberapa ayat kemudian. Tapi sebelum kita membahas hal ini lebih jauh, seperti apa sih gambaran pemerintahan antikris dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya? Saya ingin mengajak saudara melihat ke layar LED. Saya tampilkan di sini kronologis peristiwa akhir zaman. Saya tidak akan jelaskan seluruhnya, tetapi mari kita fokus melihat di masa 3,5 tahun pemerintahan antikris itu. Nah, pada umumnya jemaat Mahanaim sudah akrab ya dengan ini. Kalau saudara lihat garis ini secara horizontal, ini garis waktu. Dan kalau saudara lihat peristiwa yang terjadi di atasnya, apa gambar di atasnya, itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kalau gambar ini berarti adalah saat Yesus disalib. Kalau saudara lihat gambar ini, artinya rentang waktu yang pendek ini, saudara, dengan rentang waktu yang berikutnya panjang, ini sebenarnya berjarak cukup jauh. Ya, sebab kalau Yesus mati di kayu salib diperkirakan tahun 30 Masehi, maka meterai yang pertama terjadi di awal abad 20. Jadi rentang waktunya panjang sekali, jauh sekali. Kalau saya gambar ini adalah saat di mana antikris mulai berkuasa dan kemudian gereja yang sempurna, pengikut Yesus yang sejati disingkirkan ke padang gurun. Inilah awal pemerintahan antikris
dan antikris akan memerintah selama 3,5 tahun. Ada yang bilang 7 tahun. Tapi kita yakin sesuai firman Allah 3,5 tahun. Lalu peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah dibukanya meterai yang pertama. Dibukanya meterai yang pertama. Dan saya ingin beritahukan bahwa meterai ini ada yang sudah dibuka, digenapi, terjadi, tetapi ada yang belum. Dan inilah tanda-tanda yang tidak bisa tidak, harus terjadi sebelum Yesus datang kedua kali. Disusul dengan meterai yang kedua, saya tidak perlu jelaskan lagi karena tidak memungkinkan. Ketiga, keempat, kelima, dan keenam terjadi secara berturut-turut. Kalau saudara selidiki Alkitab dan baca Wahyu pasal yang ke-6, kita sekarang kira-kira sedang menggenapi dibukanya meterai yang kelima. Penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Walaupun kita belum sampai pada puncaknya, tapi kita sudah mulai masuk ke pintu gerbang dibukanya meterai ini. Dan setelah meterai yang ke-6 dibuka, nanti bencana alam yang berskala global akan terjadi. Maka saudara, akan terjadi pemisahan di dalam gereja. Berarti kalau benar kita sudah ada di sini, peristiwa ini tidak akan lama lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Ini saatnya bukan kita main-main lagi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Biarlah kita lebih sungguh-sungguh lagi karena peristiwa ini sudah di depan kita. Di mana akan ada pemisahan. Mana pengikut Yesus yang sejati dan mana yang tidak. Mana mempelai wanita Kristus, gereja yang sempurna, Hawa yang akhir, yang nanti akan masuk dalam pernikahan rohani dengan Adam yang akhir, yaitu Yesus. Dan mana yang tidak masuk bagiannya. Itu akan kita alami. Dan yang memisahkan bukan saya, tetapi Yesus sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka setelah itu digenapi, dibuka meterai ke-7. Inilah pernikahan rohani. Sekali lagi, pernikahan rohani antara Kristus dengan mempelainya, gereja yang sempurna. Sesudah itu saudara, ditiup sangkakala pertama, kedua, dan ketiga. Saya sudah jelaskan kepada saudara tentang sangkakala ketiga dalam Wahyu pasal yang ke-18 ayat 12 dan 13. Tentang jatuhnya sebuah bintang. Bintang yang besar yang menyala-nyala begitu rupa. Disinilah saat dinyatakan hamba Tuhan yang luar biasa itu jatuh di dalam dosa. Karena tidak menjaga kekudusan dan kebenaran hidup sesuai firman Allah. Dia melawan Allah. Akhirnya dia bergelar sebagai antikris. Anti kepada Kristus. Kemudian saudara, saat sangkakala yang keempat ditiup, gereja yang sempurna
mempelai wanita Kristus ketika pemisahan ini yang sudah dibuahi. Itu sebabnya dalam Wahyu 12, wanita itu mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Disingkirkan ke padang gurun dan meneriakan 3 kali celaka, yaitu sangkakala yang kelima, keenam, dan ketujuh. Inilah saat Antikris memerintah dan gereja yang sempurna disingkirkan ke padang gurun. Ditiuplah sangkakala yang kelima, keenam, dan ketujuh. Saudara, jadi kita mempelajari, saudara, adalah sangkakala kelima ini. Wujudnya seperti apa? Jadi kalau kita tidak turut disingkirkan di sini, kita akan masuk ke sini dan berhadapan. Belum lagi sangkakala yang keenam, ketujuh. Kemudian kita akhiri sampai di sini. Yesus datang di angkasa. Kita akan yang sudah mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Gereja sempurna akan diubahkan dalam sekejap. Menyongsong Tuhan di angkasa, kita akan bersama di angkasa. Dan setelah kita aman bersama Yesus di angkasa, Yesus akan menyuruh 7 malaikatnya mencurahkan cawan-cawan murka yang sangat mengerikan. Cawan murka pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Maka terjadilah perang Harmagedon. Iblis ditangkap dan dimasukkan ke jurang maut. Antikris dan nabi palsu langsung dicampakkan ke dalam neraka. Dan semua orang yang ada di muka bumi, kita sekali lagi sudah aman bersama Yesus di angkasa. Tetapi orang-orang berdosa akan dibinasakan, bahkan dengan cawan penuntasan, sehingga tidak ada satupun yang tersisa. Semua akan dibinasakan. Kemudian barulah kita akan berkerajaan bersama Yesus di muka bumi ini selama 1000 tahun. Jadi saudara, hidup kita sekarang ini adalah hidup yang sungguh menentukan. Sebab itu kalau gembala selalu menyerukan kepada saudara, yuk kita sungguh-sungguh jadi pengikut Yesus yang sejati. Itu bukan sekedar saudara lip service ya, atau menakut-nakuti saudara supaya saudara jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh rajin ke gereja. Bukan semata-mata itu. Tetapi saya ingin kalau bisa seluruh jemaat Mahanaim luput dari masa antikris itu. Karena kita turut disingkirkan pada waktu sangkakala yang keempat ditiup. Nah, sekarang mari kita lihat Wahyu 9 ayat 1 sampai 12. Tapi kita lihat ayat 1 terlebih dahulu. Dikatakan di ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh. Jadi jangan saudara mengira ada bintang lain yang jatuh lagi di pasal 3, di sangkakala ketiga ada bintang yang jatuh, itulah antikris. Nah, di sini ada bintang lagi yang jatuh, sama sekali tidak. Kalau saudara lihat dari Alkitab bahasa Inggris,
dipakai dalam bentuk lampau jatuh di sini. Dipakai dalam bahasa Inggris fallen star, bintang yang telah jatuh. Siapa bintang yang telah jatuh itu? Itulah bintang yang dijelaskan pada peniupan sangkakala ketiga. Dia jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya, kepada si bintang yang jatuh itu, dialah antikris, saudara, diberikan apa? Anak kunci lubang jurang maut. Jadi dia bukan hanya diberi kuasa, diberi kedudukan, diberi kekuatan iblis sehingga dia bisa melakukan apa saja dan menjadi yang paling berkuasa di muka bumi. Tapi jangan kaget, dia diberi kunci untuk membuka jurang maut. Selanjutnya seperti apa? Setelah antikris menerima kuasa itu. Sehingga antikris bisa berkuasa, saudara, membuka dan menutup jurang maut. Luar biasa. Saudara, penguasa dunia sebenarnya Allah berikan kepada manusia, yaitu Adam, yang nanti terus akan dilanjutkan dengan keturunannya, bukan? Tetapi karena Adam bisa dibodohi oleh iblis, maka iblislah yang mengambil kekuasaan yang ada dalam diri manusia itu. Itulah sebabnya dalam Efesus pasal 6 dijelaskan bahwa iblis adalah penguasa dunia. Seharusnya bukan iblis, manusia. Dan ternyata iblis juga, saudara, dia punya kuasa membuka jurang maut itu. Sebabnya kita lihat, Allah tidak pernah menciptakan kematian. Iblislah pembuat kematian dan kebinasaan itu. Karena dia ingin supaya semuanya menjadi seperti dia, yang akan disiksa dalam neraka selama-lamanya. Itu sebabnya setelah mendapat kunci, kunci ini dipergunakan untuk apa? Dipakai untuk apa? Mari kita lihat. Ayat yang kedua. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Wih, yang buka siapa? Bintang yang jatuh itu, itulah antikris. Lalu naiklah dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, bagaikan cerobong yang besar, saudara. Akibatnya apa? Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Ketika antikris membuka lubang jurang maut itu, terjadi kegelapan di seluruh permukaan bumi. Siang hari menjadi gelap oleh asap itu. Karena asap yang keluar dari jurang maut itu membuat semuanya jadi gelap. Dan apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Karena asap itu tidak hanya berhenti sebagai asap yang membuat gelap saja. Lihat ayat yang ketiga. Ya. Dan dari asap itu, apa? Berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka, kepada belalang-belalang itu, diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Pada umumnya kita nggak takutkan dengan belalang, karena bukan binatang yang mematikan, berbahaya. Tetapi belalang yang
diciptakan oleh antikris, dari asap yang keluar ini saudara adalah belalang yang mempunyai kuasa menggigit seperti kalajengking kalau menggigit. Wih, sungguh luar biasa. Kita lanjut dengan ayat yang keempat. Dan kepada mereka, kepada belalang-belalang itu dipesankan. Jadi belalang ini saudara bisa mendengar aba-aba, bisa mendengar perintah. Dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi belalang ini keluar, saya nggak bisa bayangkan berapa banyak. Sebab yang diserang bukan satu kampung, satu kota, satu bangsa, satu negara, seluruh dunia, saudara. Dan dia bisa tahu orang-orang yang gak memakai meterai Allah yang jadi sasaran. Karena diperintahkan jangan menyengat lainnya. Hanya yang gak pakai meterai Allah di dahinya. Itulah yang kamu serang. Kalau anjing saudara dilatih, dia bisa berbuat sesuatu, monyet ya. Bahkan ikan lumba-lumba bisa diajar begitu rupa. Tapi belalang gak pernah. Gak ada sirkus menampilkan belalang. Tapi antikris melakukannya. Dia tunduk di bawah kendali dan perintah antikris. Dia serang saudara. Bukan rerumputan. Bukan tumbuh-tumbuhan. Bukan pepohonan. Tapi manusia yang hidup di zaman itu. Dan manusia itu mereka yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Yang jadi pertanyaan kita sekarang. Siapakah yang dimaksud yang tidak memakai meterai Allah di ayat ini? Banyak kali orang awam, bahkan tidak sedikit hamba Tuhan yang menafsirkan, ini orang Kristen, pengikut Yesus yang gak turut disingkirkan ke padang gurun. Jadi mereka tidak menerima meterai Allah, meterai gereja sempurna. Saya ingin jawab dari tempat ini, sama sekali bukan. Bukan orang Kristen. Bukan gereja yang tidak sempurna. Kenapa? Kita lihat ada beberapa alasan. Kita lihat alasan yang pertama. Yuk. Yang dimaksud orang yang tidak memakai meterai Allah di dahi mereka di ayat ini tidak lain adalah semua para pengikut antikris. Sebab pengikut antikris sudah barang tentu nggak pakai meterai Allah di dahinya. Kalau pengikut antikris, meterai yang ada di dahinya atau di tangannya meterai siapa? Meterai antikris. Itu sebabnya saudara, semua yang masuk di masa antikris dipaksa untuk jadi pengikut antikris, menerima meterai antikris. Bahkan ada orang Kristen mungkin yang karena nggak kuat, lihat penderitaan, alami penderitaan, sampai akhirnya mau jadi
anggota antikris dan menerima meterai antikris. Pasti meterai antikris yang dikenakan, bukan meterai Allah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, orang Kristen yang gak ikut disingkirkan ke padang gurun. Atau mungkin lebih jelas, orang Kristen yang masuk dalam masa pemerintahan antikris, saudara. Karena mereka tidak menjadi pengikut Yesus yang sejati, yang identik dengan gereja sempurna, mempelai wanita Kristus atau Hawa yang terakhir. Saudara, pada umumnya mereka semua sudah mati. Di awal masa pemerintahan antikris sebelum sangkakala kelima ditiup. Saudara masih ingat gambarnya tadi? Saat gereja disingkirkan, lalu ditiup sangkakala yang kelima. Ada space waktu. Tidak dijelaskan berapa lama. Kalau guru saya, Pendeta Ahamandei menjelaskan, dimungkinkan bulan-bulan pertama di awal pemerintahan antikris. Anak-anak Tuhan yang tidak turut disingkirkan. Yang bertahan mengalami penderitaan. Usianya disingkatkan oleh Tuhan begitu rupa. Kalau tidak mampu menghadapi kekejaman antikris yang sangat sadis dan luar biasa itu. Jadi saudara perhatikan, sebagai pengikut Yesus, sekarang kita sudah menerima meterai Allah, bukan? Sadar atau tidak? Setiap orang percaya kita sudah memiliki meterai Allah dalam diri kita. Saudara yakin itu? Karena mungkin secara teoritis saudara nggak mengerti, tetapi secara praktis saudara alami itu dan saudara mengalami pemeteraian Allah itu sebagai contoh. Yuk kita lihat ini. Nah, contoh. Buka Efesus pasal 1, kita akan baca 2 ayat 13 dan 14. Lihat dulu ayat yang pertama. Dikatakan, di dalam Dia, di dalam Yesus maksudnya. Kamu juga, saudara, tempatkan diri saudara di situ. Karena kamu telah mendengar firman, saudara mendengar firman Allah bukan? Yaitu firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan di dalam Dia, di dalam firman Allah. Kamu juga ketika kamu percaya, setelah mendengar firman Allah saudara percaya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka pada saat itu saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara dan saya ketika percaya menerima Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi meterai Allah itu diterapkan di dalam diri kita manakala kita percaya dan alami kelahiran baru. Coba lihat ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara lihat kepada saya. Katakanlah di sini, saya terima Yesus. Ketika mendengar firman yang saya dengar dari guru sekolah minggu, ketika saya kelas 2 SMA.
saya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu saya dimateraikan sebagai anak-anak Allah oleh Roh Kudus dan firman-Nya di dalam diri saya, dan itu adalah jaminan dalam pengiringan saya kalau saya mengiring dengan sungguh-sungguh sebagai Kristianos sampai saya menerima seutuhnya yang penuh yang dijelaskan di ayat 14 ini. Itu sebabnya betapa pentingnya kita menerima Yesus dan mengiring Yesus dengan sungguh-sungguh. Bahkan saya mengingatkan kalau tidak salah 2 minggu yang lalu tentang syahadat, kredo kekristenan, pengakuan kita akan Yesus. Itu sebabnya tadi dalam ibadah pagi saya katakan, kenapa gembala sampai memutuskan kita adakan perjamuan Tuhan bukan saja cuma 1 bulan 1 kali, tingkatkan 2 kali. Sebab saat kita makan minum perjamuan Tuhan, saat itu kita sedang membuat pernyataan, Tuhan, aku terima Engkau seutuhnya. Tetapi itu harus dibarengi dengan pengiringan kita yang sungguh-sungguh dan taat. Sampai kita menerima kesempurnaannya. Jadi gereja yang sempurna. Pengikut Yesus yang sejati. Mempelai wanita Kristus. Masuk kelompok itu, masuk golongan itu. Itu kerinduan kita. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan. Pada saat Roh Kudus memeteraikan itu dalam diri kita, status kita benar-benar menjadi pengikut Yesus yang sejati. Demikian juga ketika saudara dibaptis, bukan? Sudah dibaptis semua? Ada yang belum dibaptis? Jangan tahan-tahan, saudara. Saat kita dibaptis, sadar atau tidak sadar, saudara mungkin nggak dapat penjelasan, tapi saya yakin dapat ya, ketika kelas baptisan. Saudara menerima meterai nama keluarga Allah. Ketika saya lahir di tengah-tengah keluarga Minandar, saya nggak bisa pilih kan, pengen keluarga ini. Tuhan tentukan saya lahir di keluarga Minandar. Papa saya kasih nama Joseph Sudana Minandar, keluarga Minandar. Maka setelah saya lahir, saudara, kemudian papa saya pergi ke desa, kecamatan, lalu mendaftarkan ini telah lahir seorang anak. Dicatat namanya, ditulis. Sebagai keluarga Minandar, makanya saudara di kartu keluarga nama saya ada di situ. Demikian juga ketika anak-anak saya. Ketika saudara lahir baru secara natural di hadapan Tuhan, saudara adalah keluarga Allah. Secara ilahi, saudara adalah keluarga Allah. Maka sebagai anggota keluarga Allah, saudara harus memiliki nama keluarga Allah. Dan kapan kita menerima nama keluarga Allah itu? Yaitu tatkala saudara dibaptis. Sebab itu saudara dibaptis, kami baptiskan kamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nama kita tercatat di dalam buku kehidupan keluarga Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian semua pengikut Yesus yang lahir baru, dia telah menerima meterai Allah di dahinya. Dan yang jadi sasaran tembak
Belalang-belalang yang diutus oleh antikris itu, saudara, bukan yang memiliki meterai Allah, tetapi pengikut antikris. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, mengapa antikris menganiaya pengikutnya? Iya kan? Alasannya selain memang anak Tuhan sudah nggak ada lagi, di awal masa pemerintahan antikris sudah punah karena kasih karunia Allah. Kalau tidak akan pernah bisa bertahan. Karena ganasnya dan mengerikannya siksa antikris itu. Sekarang kenapa antikris kok menganiaya? Pasti ada pertanyaan seperti ini kan kalau saya kemukakan seperti apa yang saya katakan ini. Kenapa justru antikris menganiaya pengikutnya sendiri? Sebagaimana yang telah saya jelaskan, bahwa karena aniaya antikris yang begitu hebat, maka dalam Matius 24 ayat 22, Yesus sudah bernubuat. Karena belas kasihan Allah, anak-anak Tuhan yang tidak masuk kesempurnaan tapi masuk pemerintahan antikris, hidupnya dipersingkat. Sehingga dimungkinkan tidak ada lagi anak Tuhan yang memakai meterai Allah di situ. Si belalang ini enggak dapatkan. Selain itu dia juga hanya disuruh untuk menyasar pengikut antikris. Coba kita lihat lagi gambarnya supaya saudara segar ya melihat ini. Saudara, ya, antikris mulai memerintah di sini, gereja sempurna disingkirkan sudah. Nah, gereja yang tidak sempurna, saudara, akan masuk di masa ini. Coba kita lihat. Oh, saya lupa. Oke. Masa gelap ya, mengerikan. Kira-kira di sini sudah punah sebelum masa pemerintahan antikris. Sebelum sangkakala kelima ditiup. Jadi belalang-belalang yang keluar di sini akibat ditiupnya sangkakala kelima, dia tidak lagi bisa menyasar pengikut Yesus yang memakai meterai Allah karena sudah punah semuanya. Ini keterangannya. Oke. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah keadaan yang kita bisa lihat dari apa yang firman Allah katakan. Kita bersyukur untuk hal ini, karena kita diberitahu lebih dahulu supaya kita berhati-hati. Sudah diberitahu tapi kita masih main-main, santai-santai, itu terserah saudara. Tapi jangan sampai nanti, habis Om Yos, Pak Yos, enggak beritakan kepada kami. Firman Allah disembunyikan. No, saya akan sampaikan semuanya. Supaya benar-benar kita menjadi jemaat yang berjaga-jaga. Kenapa? Karena antikris adalah manusia yang tidak memiliki belas kasihan sedikit pun. Itu sebabnya dia digambarkan seperti seekor binatang buas. Cara kepemimpinannya seperti para diktator. Dan dia bukan menjadi diktator di sebuah negara, tapi dia menjadi diktator untuk seluruh umat manusia di dunia ini.
Dia menjadi diktator untuk pemimpin-pemimpin negara. Bahkan seluruh rakyat negara dimanapun itu ada. Dia diktator. Dan kalau kita berbicara tentang diktator, kita teringat saudara, ada banyak tokoh-tokoh yang berstatus sebagai diktator, bukan? Seperti di Vietnam, pernah di mana lagi di Asia ya, diktator-diktator di Afrika juga pernah ada. Satu waktu saudara, karena dapat keluhan begitu banyak dari rakyat, ada seorang saudara berpangkat jenderal, tentunya entah bintang berapa, dia kasih masukan kepada bosnya yang diktator ini. Dengan tujuan, tolonglah berbelas kasihan sedikit, begini. Saudara, si diktator itu senyum aja, mangut. Oke, kita lakukan. Dia pikir lakukan apa, sarannya diikuti, difikirnya begitu. Lalu diadakanlah rapat saudara. Ketika diadakan rapat, sudah semuanya kumpul, sebelum rapat kita mulai, mari kita makan, kita pesta dulu. Makanlah mereka puas-puas dengan menu yang sangat istimewa saudara. Sang diktator dengan orang-orang di bawahannya makan, lalu duduklah mereka. Tetapi ketika duduk dengan name tag di meja mereka saudara, lalu mereka mulai absen. Sini mana? Kok nggak ada? Biasanya nggak pernah ada yang mau mungkir. Sebab kalau sampai mangkir nggak datang saudara, habis orang itu. Tapi kali ini ada satu meja yang kosong. Mana orang ini? Kami nggak tahu beritanya. Si diktator itu senyum-senyum. Lalu dia berkata, di mana dia sekarang? Kamu tahu di mana dia sekarang? Dia ada di perut kalian. Saudara tahu maksudnya? Orang yang kasih saran itu disuruh dimasak saudara dagingnya, lalu dimakan bersama. Diktator, dia tidak akan segan-segan menghabisi pengikutnya. Tujuannya supaya mereka semakin takut dan tunduk, dan inilah yang dilakukan oleh antikris itu. Jadi bohong besar kalau dia nanti kalau memimpin semuanya akan makmur, rakyat akan sentosa, damai dan sebagainya. Memang dia kendalikan semuanya, tetapi dia akan memimpin dengan cara yang sangat mengerikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk itu coba sedikit kita lihat lagi tentang antikris ini. Dari Wahyu pasal yang ke-9. Kita pindah sekarang ke ayat yang ke-5. Apa kata ayat 5? Perhatikan saudara. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia. Belalang itu diperkenankan bukan tujuannya untuk membunuh. Melainkan untuk menyiksa mereka. Berapa lama? 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Jadi tujuan dia membuka jurang maut. Mengadakan saudara belalang di seluruh dunia. Menyengat pengikutnya saudara. Sebab anak Tuhan sudah nggak ada lagi. Dengan tujuan apa? Menciptakan siksaan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah yang antikris perbuat kepada para pengikutnya. Bayangkan kalau ada anak Tuhan di situ mau jadi apa saudara? Allah
berkemurahan begitu rupa. Di awal pemerintahan Antikristus sudah tidak ada lagi yang menggunakan meterai Allah. Karena semuanya oleh kemurahan Allah sudah diluputkan lewat kematian. Tujuannya sekali lagi supaya pemimpin-pemimpin negara di dunia di bawah pimpinan Antikris itu. Demikian juga seluruh rakyat sampai rakyat jelata akan tunduk, takluk, dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Antikris. Sehingga kalau kita baca ayat yang ke-6, apa kata ayat 6? Pada masa itu, orang-orang akan mencari maut. Disiksa 5 bulan dengan disengat belalang yang seperti menyengat kalajengking. Mending kalau cuma 1 kali selesai. Sebab tidak dijelaskan, saudara, bagaimana belalang ini begitu rupa bekerja. Selama 5 bulan. Sampai orang memilih bunuh diri. Tetapi saudara, kematian sudah tidak lagi bisa ada selama 5 bulan itu. Sebab ditulis di situ. Tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Jadi mau minum apapun, saudara, mungkin kendat dan sebagainya, malah tambah menderita sengsara. Karena tidak ada kematian selama 5 bulan itu. Sungguh-sungguh mengerikan. Sungguh-sungguh mengerikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 5 bulan kematian meninggalkan manusia. Tetapi bersyukurlah kita sebagai pengikut Yesus, orang-orang yang percaya, kita sudah mendengar berita tentang ini. Hendaknya ini menyadarkan kita sekalian. Tuhan, lengkapi saya dengan kuasa-Mu. Saya mau mengiring Engkau dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Supaya masa tiba pemisahan itu terjadi. Kita turut, saudara, menjadi gereja yang disempurnakan. Kalaupun toh tidak, karena mungkin kelalaian, saya harap jangan ada yang begitu. Bertahan saja, karena Tuhan akan mempersingkat waktu. Tapi sebenarnya itu bukan pilihan, saudara. Sebagai gembala saya rindu semua jemaat betul-betul menjadi jemaat yang sungguh-sungguh dalam pengiringan kepada Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku begitu rupa. Tuhan, aku mau tetap setia kepadamu.